Bapak Ibu, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari ibadah ini dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Saya baca untuk kita semua dan sambil kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Bakudapa lagi. Untuk kesekian kali saya diundang untuk ikut merayakan sukacita dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saudara-saudara, saya di tempat-tempat lain bilang begini, seandainya Kristus tidak bangkit, apa istimewanya kekristenan? Kekristenan itu tidak istimewa, tidak unik, tidak berharga, dan tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Kalau Kristus tidak bangkit, apa bedanya dengan semua nabi, semua rasul, semua pendiri agama, semua junjungan dalam setiap agama, bukan? Dan agama Kristen tidak perlu ada, karena toh sebelumnya sudah ada agama-agama di dunia ini. Tapi sebaliknya, justru karena Kristus bangkitlah, maka saya katakan di tempat lain, kekristenan itu menjadi satu-satunya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya agama yang memiliki fondasi paling kokoh, paling tidak tergoyahkan atas iman, kasih, dan pengharapan. Karena apa? Karena iman kita, kasih kita, sukacita kita, pengharapan kita tidak diletakkan kepada pribadi yang mengakhiri hidupnya di dalam kubur, tapi diletakkan kepada pribadi yang keluar dari kubur. Secara khusus minggu ini, khusus yang warga Gemim membaca Yohanes pasal 20 tentang kebangkitan Yesus. Sayang sekali, saya bilang sayang sekali karena hanya dibaca sampai ayat 10. Padahal ayat 10 itu tentu baru membicarakan tentang bukti permulaan, bukan bukti tunggal kebangkitan Yesus. Tentang kubur kosong. Maksudnya begini, kita bersyukur karena murid-murid yang diceritakan di dalam Alkitab waktu mereka datang di kubur itu. Ketika mereka menjumpai kubur kosong itu, tidak serta-merta mereka langsung percaya, bukan? Karena itu saya katakan di tempat lain, hati-hatilah guru-guru sekolah minggu
yang mengajar lagu begini. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saya bilang dengan berani, kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Tapi Yesus hidup dibuktikan salah satunya oleh kubur kosong. Jadi boleh juga lagu itu saya katakan kepada teman-teman guru sekeluming, boleh juga tapi ikuti dengan penjelasan. Buktinya murid-murid Yesus tidak serta-merta dan kemudian kita membaca juga keempat Injil tidak berusaha mengkonstruksi iman kita hanya berdasarkan kubur kosong. Karena hal yang lain kita pikirkan. Misalnya, bagaimana kalau murid-murid itu memang datang di kubur yang lain. Memang bukan itu kubur Yesus kan. Karena itu puji Tuhan misalnya Injil-Injil tidak hanya menceritakan tentang ketika murid-murid datang di kubur. Waktu mereka mendapati kubur kosong. Otomatis mereka langsung percaya. Nggak begitu kan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa keempat Injil secara khusus tidak berusaha mengkonstruksi iman Kristen hanya berdasarkan fakta kubur kosong. Karena itu saya katakan tadi, misalnya bagaimana kalau mereka datang di kubur yang memang bukan kubur Yesus, mungkin karena mereka masih stres berat, masih sangat berduka, masih sangat sedih, masih sangat terluka, masih sangat kecewa. Sehingga mungkin masih linglung. Sehingga mereka kesasar di kubur yang memang bukan kubur Yesus. Kan begitu. Tapi hebatnya Alkitab berusaha mengkonstruksi, oh memang waktu mereka datang di kubur itu tidak otomatis mereka langsung percaya Yesus bangkit. Hanya karena telah mendapati kubur kosong. Atau misalnya bagaimana kalau kubur kosong itu bukan karena Yesus bangkit tapi karena misalnya, kalau teman-teman, saya kira teman-teman sudah tahu, saya hanya mengingatkan ulang. Di Matius pasal 27 ada rekayasa baru yang berusaha dibangun oleh para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Berdasarkan atau atas laporan dari para prajurit yang disuruh menjaga kubur Yesus kan. Mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Lalu bagaimana pemuka agama pada waktu itu merekayasa, membuat rekayasa baru. Kalau orang Manado tuh imam-imam itu bilang begini, pokoknya ngoni bilang pak orang-orang bahwa murid-murid Yesus datang curi DP mayat waktu ngoni lagi tasono. Nanti apa? Dapat doi tutup mulut. Justru kalau misalnya argumen itu diuji di pengadilan, enggak perlu hakim yang cerdas. Enggak perlu hakim yang ya bodoh sama dengan kita Jo. Langsung berpikir, kan dia bilang, pokoknya kamu harus bilang murid-muridnya datang mencuri mayat Yesus waktu kamu lagi tidur. Justru kalau hakim itu enggak perlu cerdas, sedikit cerdas saja. Dia akan tanya, bagaimana kamu tahu murid-muridnya datang mencuri mayatnya padahal kamu sedang tidur? Nah memang orang Manado bilang tuh putar balik itu, ya tuh, saudara-saudara yang meskipun yang dari luar tahu tuh orang putar balik itu hati-hati. Tapi mengejutkan dan menakutkan karena justru itu dilakukan oleh para pemuka agama. Tidak menjamin orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan rohani. Tidak menjamin orang yang menggunakan atribut-atribut rohani. Otomatis otak dan hatinya lebih suci. Sangat mungkin juga jabatan-jabatan agama menjadi tempat yang paling aman orang bersembunyi dari dosa. Itu kritik terutama saya katakan untuk diri saya sendiri. Bayangkan itu pemuka-pemuka agama bikin rekayasa. Pokoknya kamu bilang murid-muridnya datang curi mayatnya waktu kamu lagi tidur. Justru orang akan pikir, kalau begitu dari mana kamu tahu, kamu yakin? Kan kamu sedang tidur atau kamu pura-pura tidur.
Belum lagi kalau benar itu terjadi, justru mereka akan menghadapi resiko berat, ancaman kematian karena mereka ternyata tidak menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan karena itu menarik Alkitab, minggu-minggu ini kita masih terus memikirkan, merenungkan itu. Alkitab satu kali lagi untuk kesekian kali saya katakan, kubur kosong itu baru bukti permulaan, bukan bukti tunggal, bukan bukti satu-satunya. Kecuali memang yang di Injil Yohanes itu ada yang menarik. Di situ kayaknya, ya apakah karena memang Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu, lalu satu-satunya di situ terdapat informasi bahwa di antara murid-murid ada satu orang yang baru melihat kubur kosong, percaya. Percaya apa? Hanya dikatakan, maka percayalah. Maka dia percaya. Percaya apa? Bahkan teman-teman, Bapak Ibu Guru, di kalangan para penafsir, bahkan penafsir di gereja Protestan terbagi dua tentang ini. Ada sebagian bilang yang dimaksud dengan Yohanes atau murid yang dikasih Yesus menjadi percaya. Percaya bukan percaya kebangkitan Yesus, tapi percaya pada laporan Maria. Jadi waktu dia mendapati kubur kosong, maka dia menjadi percaya. Sebagian penafsir bahkan di kalangan, satu kali lagi di kalangan gereja Protestan, di kalangan gereja Reform pun para penafsir terbagi dua. Termasuk kalau saya tidak salah informasi, bahkan Martin Luther pada posisi ini. Yohanes percaya pada laporan Maria. Tapi John Calvin bilang, oh enggak. John Calvin bilang, yang dimaksud dengan percaya di situ maksudnya memang Yohanes percaya pada Yesus yang bangkit. Tapi bukan berarti percaya di situ sudah selesai. Karena itu ceritanya terus berlanjut. Setelah dua laki-laki itu pulang, kan teman-teman tahu, setelah dua laki-laki pulang, Petrus dan Yohanes, beberapa murid perempuan tinggal di situ. Maka Alkitab bilang datang Yesus. Tapi sebelum Yesus datang, malaikat dulu. Perlu dua malaikat. Saya pikir-pikir waktu baca, ada di mana waktu itu malaikat? Kenapa tidak segera menampakkan diri waktu masih ada Petrus dan Yohanes? Kenapa seolah-olah ini dugaannya. Seolah-olah mereka membiarkan pergi Yohanes dan Petrus pulang dulu. Lalu mereka menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Tapi saya pun tentang bagian ini masih tetap bisa belajar hal baik. Tuhan menghargai kesetiaan mereka. Mereka yang datang lebih dulu, mereka yang berlama-lama di situ. Terlepas dari mereka tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Tapi saya yakin yang menggerakkan murid-murid perempuan datang di kubur itu adalah karena besarnya kasih mereka kepada Kristus. Bahkan seolah-olah di dalam keadaan itu Yesus tidak bisa memberi apa-apa lagi kepada mereka. Tapi bagi saya justru ayat itu ditulis salah satunya adalah untuk menerangkan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang setia mengiring dia. Bahkan di dalam kesulitan sekalipun. Amin. Dan murid yang terlambat datang, cepat pulang, mereka kehilangan momentum yang penting. Nah, kadang-kadang di gereja pun sudah lihat berapa banyak orang yang datang terlambat. Bahkan selama ibadah dia gelisah, tidak tenang, lama lini pendeta khotbah. Lalu mau pulang, cepat-cepat pulang. Nah, orang-orang begitu akan kehilangan banyak hal. Petrus dan Yohanes terlambat datang, tidak lama di situ, cepat pulang, mereka kehilangan momentum yang sangat berharga. Itu pun terjadi, Alkitab memberi laporan, pagi Yesus bangkit, malam dia datang lagi di persekutuan murid-murid, tapi ada satu yang hilang di situ, ada satu yang tidak ada. Siapa dia? Dia kehilangan momentum. Itu bahayanya orang-orang yang menjauh dari persekutuan-persekutuan. Nanti jauh minggu depan masih ada boleh kok, tak izin. Minggu depan masih ada. Tapi oke, Yesus masih tetap bersabar. Tapi saya tetap percaya bahwa akan datang saatnya.
kesabaran itu mungkin tidak menjadi bagian kita. Sampai pada saat itu memang Yesus terus menunjukkan kesabarannya. Jadi sekali lagi Alkitab tidak berusaha mengkonstruksi bahwa kubur kosong menjadi bukti tunggal. Jadi teman-teman yang mengajar sekolah minggu, hati-hati juga tentang itu. Saya bilang tuh lagu itu bahaya kalau tidak diterangkan. Kubur kosong membuktikan Yesus dia hidup. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Tapi Yesus hidup dibuktikan salah satunya oleh kubur kosong. Harusnya begitu cara berpikirnya kan. Karena itu bukan bukti tunggal, itu baru bukti permulaan. Dan hal-hal itu sederhana tapi saya kira penting untuk terus-menerus diingatkan. Jadi sekali lagi saya katakan kalimat-kalimat di awal tadi. Seandainya Kristus tidak bangkit. Seandainya cerita Injil mengakhiri seluruh ceritanya waktu Yesus dikubur, mati dan dikuburkan. Maka satu kali lagi, apa bedanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Tidak ada yang unik, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang patut dipertahankan, tidak ada yang patut kita banggakan. Seandainya seluruh kehidupan Yesus berakhir di kubur, maka ketika kita membaca Alkitab, kita hanya akan membaca kisah kepahlawanan. Kita hanya membaca kisah seorang pahlawan. Tapi terpujilah Tuhan karena kita tidak membaca cerita Yesus, cerita tentang Yesus berakhir di kubur. Tapi dia bangkit. Maka ketika kita membaca tentang kebangkitannya, kita tidak membaca sebagai kisah kepahlawanan, kisah seorang pahlawan, tapi kita membaca tentang dia, Sang Juru Selamat. Sehingga sekali lagi saya katakan, agama Kristen menjadi agama yang ini pendirian. Bukan karena saya pendeta saya mengatakan ini. Tapi saya dengan berani, dengan sangat yakin mengatakan bahwa agama Kristen satu-satunya yang memiliki fondasi yang paling kokoh atas imannya, atas kasihnya, atas pengharapannya, atas sukacitanya. Karena tidak diletakkan kepada dia yang berakhir di kuburan, tapi diletakkan kepada pribadi yang telah keluar dari kuburan itu, yaitu Yesus Kristus. Ada penggalan video ini, kalimat-kalimat yang saya sampaikan di mimbar, lalu saya potong-potong jadi reels, lalu saya bagi juga ada jadi video short di YouTube. Tadi pagi atau kemarin saya lihat ada, enggak tahu, ada haters yang komen begini. Kalau iman Kristen yang paling kokoh, nggak ada yang mualaf, nggak ada pendeta yang mualaf bro. Wah, tapi di akun kita nggak tahu akun apa. Kita bilang begini, justru kita mesti balas. Mungkin bukan demi dia, tapi demi yang membaca. Kadang-kadang kita, Yesus ada saat-saat tertentu dia diam, tapi ada saat-saat tertentu dia bicara. Kadang-kadang juga bicara bukan demi orang yang menjadi lawan bicara kita, tapi demi orang lain yang mungkin sedang bimbang mencari kepastian. Barangkali saya mengomentari tanggapan dia itu tidak berguna untuk dia, tapi mungkin ada gunanya untuk orang lain. Saya bilang begini, justru kawan, dalam doktrin kekristenan, orang yang murtad itu memang sejak awal bukan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Betul gak? Gak mungkin. Justru itu cara pandang iman Kristen. Dan saya memberikan contoh itu teman-teman untuk mengatakan bahwa perjuangan kita untuk terus menceritakan tentang Kristus belum berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Termasuk
Itu juga saya kira yang dialami oleh mereka yang menjadi alamat dari surat Ibrani ini. Tidak jelas siapa mereka, tapi setelah kita membaca seluruh kitab Ibrani, ada kesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi Kristen, dan dari cara penulis bertutur kata membangun argumentasi, kita membayangkan mereka bukan orang-orang Kristen baru. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa, tapi memang mereka bergumul karena mereka belum serta-merta melepaskan agama yang lama, yaitu agama Yahudi. Jadi memang kita langsung, dan para penafsir menduga, bukan hanya menduga karena bukan hanya sekedar menduga tanpa alasan, tapi membaca seluruh kitab Ibrani ini, kita mendapati kesan bahwa memang ini hanya tepat disampaikan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah bertobat menjadi Kristen, tapi mereka bergumul. Beberapa pergumulan antara lain, mereka mungkin sedang tertekan, mereka mungkin sedang dianiaya, mereka mungkin sedang mendapat serangan-serangan terhadap iman mereka, sehingga barangkali di antara komunitas itu mulai ada yang berniat untuk kembali kepada kepercayaan lama. Dan karena itu penulis ini memberikan kitab Ibrani. Meskipun sampai sekarang para peneliti Alkitab juga tidak atau belum ada kesepakatan tentang siapa yang menulis ini. Sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Ada yang bilang ini Petrus, ada yang bilang ini Paulus, ada yang bilang ini Apolos. Banyak. Tapi bagi saya, biarlah. Orang tidak usah terlalu sibuk mencari tahu siapa yang tulis. Justru orang belajar dia kerendahan hati. Dia yang begitu berapi-api menceritakan tentang Kristus, membela kekristenan, sambil dia sendiri tidak ingin populer. Tetap ada hal yang bisa kita pelajari dari sisi itu, bukan? Pak Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, kalau engkau terlihat hebat di dalam pelayananmu, engkau gagal. Kristuslah yang harus terlihat hebat di dalam pelayananmu. Amin. Wah, ini orang hebat. Dia begitu bersemangat, begitu besar api di dalam hatinya menceritakan tentang Kristus, membela kekristenan, tapi sendiri tidak mau menyebutkan namanya. Bukan berarti tidak penting menyebutkan nama seperti surat-surat yang lain. Tapi maksud saya adalah daripada kita sibuk memperdebatkan tentang siapa, kita masih bisa merenung hal-hal yang indah untuk membangun spiritualitas kita. Nah, secara umum kitab Ibrani ini dibagi dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 10 ayat 18 itu dia bicara tentang, kalau boleh pakai bahasa sederhana, dia bicara tentang doktrin kristologi. Dia bicara tentang keunggulan Kristus sebagai imam besar, sekaligus sebagai kurban yang sempurna memperdamaikan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Lalu mulai ayat 19 dan seterusnya yang kita baca hari ini, lebih banyak dia mulai bicara tentang implikasi praktis. Dia mulai bicara tentang etika. Sehingga mulai ayat 19 ini, perikop ini sebenarnya bolehlah disebut sebagai perikop peralihan. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 10 ayat 18 dia lebih banyak bicara tentang doktrin. Lalu mulai ayat 19 ini dia mulai bicara tentang etika. Dia mulai bicara tentang panggilan sekaligus dorongan bagaimana menanggapi yang dia terangkan dari pasal 1 sampai pasal 10 ayat 18. Nah, karena itu di ayat kata pertama di ayat 19 jadi, tapi dalam beberapa terjemahan dia bilang karena itu karena apa? Saudara, teman-teman, tidak mungkin
bertamu di rumah orang, selamat siang Pak. Karena itu, selamat siang Bu. Jadi apa? Karena itu karena apa? Nah, di sini memang jadi, tapi dalam beberapa terjemahan karena itu, sebab itu. Karena itu karena apa? Karena pasal 1 sampai 10 ayat 18 dia membicarakan tentang keunggulan Kristus sebagai imam agung, sebagai kurban yang sempurna. Jadi satu kali lagi saya katakan pasal 1 sampai pasal 19 sampai ayat 18 itu dia bicara tentang doktrin. Lalu ayat 19 ini dia mulai bicara tentang hal praktis. Dia mulai bicara tentang etika. Dia mulai bicara tentang bagaimana sebagai orang-orang Kristen menanggapi apa yang dia terangkan di pasal sebelumnya. Jadi ini poin saya kira menarik. Saudara, berapa banyak gereja yang bahkan maaf ya ini enggak enak sih terus mengkritik. Tapi memang kita dipanggil untuk mengkritik juga kan. Berapa banyak gereja yang masih sibuk membicarakan tentang doktrin. Berapa banyak gereja yang masih sibuk membicarakan tentang doktrin-doktrin di dalam gereja. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh gereja untuk hal-hal seperti itu dibandingkan dengan tunjangan, renovasi, dan lain-lain. Malah, kita maaf ya, yang pendeta di sini cuma saya, nggak ada di sini toh? Ada, selain saya, nggak ada. Makanya kita bilang kadang-kadang malu juga kita sebagai pendeta. Kadang-kadang ada juga pendeta sudah ada kerjaan, ya daripada sudah ada program ibu kepala sekolah, ya sudah begini Jo, renovasi tampak depan. Ya sudah, karena sudah ada kegiatan supaya dapat lihat ada kegiatan di gereja, sudah renovasi tampak depan. Berapa banyak yang dikeluarkan oleh gereja untuk memberikan pembinaan. Dan karena itu saya dari awal teman-teman Bapak Ibu mengundang saya bilang anak-anak yang dititipkan oleh orang tua di sini. Mereka berapa jam mereka di sini bersama kita, tapi mereka kembali kepada kehidupan seperti itu. Pendeta Stephen Tong bilang, gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Saudara bayangkan tubuh yang tidak ada tulang. Orang Manado bilang, saudara bayangkan dari kepala sampai di kaki kong tawa semua. Nah bagaimana dia mau berdiri kokoh? Begitulah gereja yang tidak mementingkan doktrin. Bahkan pembicaraan tentang doktrin lebih panjang di dalam kitab Ibrani daripada bicara tentang etika. Bukan berarti tidak penting, tapi kita mengerti doktrin yang benar akan melahirkan kehidupan praktis yang benar. Ortodoksi mempengaruhi ortopraksis. Cara berpikir yang benar, konsep yang benar, doktrin yang benar pasti melahirkan moral yang benar. Tindakan yang salah selalu lahir dari pikiran yang salah. Tindakan-tindakan yang salah karena memang konsepnya salah, cara berpikirnya salah. Saya kira hal ini sebenarnya sederhana kan, tapi saya terus mengingatkan. Dan bukankah juga arti paling sederhana dari metanoia adalah perubahan cara berpikir? Bukan? Dan karena itu saya katakan kita bahkan hanya melihat pembagian kitab Ibrani ini yang 1 atau pasal 1 sampai pasal 18 itu bicara tentang doktrin, lalu sisanya membicarakan tentang hal-hal moral, hal praktis. Ini saja sudah langsung memberitahu kita. Tapi ya maaf ya, coba teman-teman lihat, saya kira teman-teman lebih tahu juga kan. Khotbah-khotbah yang paling populer di media sosial itu ya kadang-kadang tidak ada beda. Ini pendeta atau kita bilang ini pendeta bersaing dengan Mario Teguh. Gitu. Ini pendeta ke motivator. Tidak ada bedanya pengkhotbah gereja dengan motivator sukses. Memberikan kiat-kiat sukses. Bukan tidak penting. Tapi kalau fondasinya salah,
fondasinya rapuh. Itu akan menyebabkan berapa banyak orang yang akhirnya kecewa. Berapa banyak orang Kristen yang bertahun-tahun mengiring Tuhan, akhirnya menjadi kecewa karena sejak awal memang memiliki konsep yang salah. Padahal Yesus bilang, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tapi berapa banyak orang yang menjadi kecewa karena terlalu berhasrat mendapatkan mahkota, tidak mau salib. Terlalu berhasrat mengharapkan kemuliaan, tidak mau penderitaan. Terlalu berhasrat pada kebangkitan, tidak mau kematian. Ingin sukses, ingin berhasil, tidak mau bersusah-susah, tidak mau menderita bagi Injil, tidak mau membayar harga bagi Injil. Ya, sebenarnya yang dikritik terutama di sini adalah saya. Karena saya yang lebih banyak bicara di mimbar-mimbar gereja, bukan? Saya kadang-kadang ketika datang reuni-reuni angkatan dengan teman-teman satu angkatan, orang sini aku dapat bilang, "Kami, tuh leleng ana so laeng no." Kita bilang ngoni sebenarnya tuh laeng. Orang anggap kita jadi berbeda dengan, ya memang begitu-begitu juga kan. Rata-rata tuh orang di sini. Maaf ya, untuk yang gemim, khusus yang di Gemimar kita tuh paling gemim sini paling Kang. Karena kita tuh pendeta gemim. Nggak enak sebenarnya. Dan ini nggak menguntungkan untuk bagi saya ketika saya bicara. Tapi enggak, kita mesti bicara. Termasuk ketika diundang KPI, kita bilang kita ada 2 syarat. Apa pendeta? 1, kita enggak mau buat cerita lucu. Kalau kamu mau duka cerita lucu, sudah. Panggil Sule, panggil siapa, kita enggak. Kita tidak mau. Kita tetap berpendirian bahwa stand up comedy tidak akan membangun iman. Kalau mau cari pendeta yang lucu-lucu, kita tidak mau. Yang kedua, kita mau khotbah mungkin sekitar 1 jam. Terserah. Kalau suka kita mau pergi, kalau tidak mau, tak mau pergi. Telekuat tidak gila-gila. Hormat kalau mau panggil, kok tak suka-suka, tidak. Bahkan kadang-kadang datang di situ juga mengkritik. Kita bilang, tidak apa-apa, kalau ngoni tidak undang lagi, kita tidak pusing. Gitu. Telekuat tidak pernah cari muka. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Betul enggak? Jadi satu kali lagi saya katakan, bahkan dari pembagian 2 bagian besar ini, kita bisa menarik pelajaran berharga. Karena apa? Karena doktrin yang dia terangkan tadi. Saya mengingatkan ini teman-teman, meskipun saya yakin juga teman-teman sedang dalam perjuangan yang sama tentang itu. Tapi satu kali lagi saya katakan, anak-anak yang datang, yang saudara bina di sekolah ini, mereka juga hidup di dalam komunitas-komunitas gereja-gereja lokal yang kadang-kadang di zaman ini tidak menganggap penting. Khotbah-khotbah doktrinal dianggap tidak penting. Bahkan pendeta-pendeta yang berkhotbah doktrin itu tidak laku di KPI. Yang paling laku adalah, kalau dia banyak cerita lucu. Itu yang paling laku. Termasuk di gereja di mana kita melayani. Tapi itu menjadi pergumulan kita. Oke. Kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk mengkritik. Tapi mulailah kita dari tempat ini. Perjuangkan anak-anak yang dititipkan oleh orang tua. Meskipun kita bilang, orang juga harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kita sendiri yang jatuh. Saya tidak tahu selama ini seperti apa di tempat ini, tapi saya lebih dulu mengenal Sekolah Lentera Harapan Tomohon. Di sana pernah kan ada kejadian guru yang akhirnya enggak tahu bagaimana. Wah, awalnya bagus, setia guru di SD kan. Itu enggak jadi rahasia kan. Sekolah Lentera Harapan Tomohon. Tapi anak 2 sekolah di situ. Meskipun waktu pindah di Sonder 1 pindah. Yang 1 sekarang kelas 8.
Tapi pernah ada guru di situ yang akhirnya keluar dari sekolah, keluar dari SLH atau Mohon, dan saya sangat terkejut karena justru setelah dia keluar dari komunitas itu, dia bergabung dengan komunitas yang sangat sesat. Saya tidak usah sebutkan namanya. Kalau saudara tahu ya, tapi jangan tahu dari kitab mulu kan. Tidak apa-apa. Saya mengkritik dia habis-habisan bahkan di media sosial. Suaminya mantan penatua pemuda Gemim. Maksudnya mantan penatua pemuda di Gemim. Bukan di Sinode. Wah, saya sedih sebenarnya waktu tahu itu. Bayangkan dia guru di sekolah. Kita bilang hati-hati juga orang. Orang ini yang berjuang bagi Injil akan terus menjadi sasaran empuk dari si jahat. Kita belajar dari kegigihan si pemberita ini kan. Sesudah dia dengan berapi-api menjelaskan tentang Kristus. Mulai ayat 19 dia bicara tentang panggilan untuk hidup berpadanan dengan Injil itu. Di ayat-ayat ini kita membaca yang menarik. Apakah teman-teman memperhatikan sampai 4 kali dia bilang, marilah kita, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Saya kira ini sudah dibahas mungkin kan di kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pertama muncul di ayat 21, lalu ayat 23. Lalu ayat 24, lalu ayat 25. 4 kali. Yang kata-kata itu belum pernah dia pakai di sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi setelah dia menjelaskan doktrin yang sangat penting tentang keunggulan Kristus sebagai imam agung, sebagai kurban yang sempurna, sebagai kurban pendamaian yang sempurna. Sekarang dia mengajak gereja yang mungkin hari-hari itu mulai lesu. Yang hari-hari itu sedang bergumul, yang hari-hari itu seolah-olah mulai goyah, yang hari-hari itu mungkin sudah mulai besar keinginan untuk kembali kepada kepercayaan lama. Karena mungkin salah satunya adalah mereka terintimidasi karena iman kepada Kristus. Sehingga di satu pihak dia terus berusaha menguatkan ini, tapi memberikan nasihat-nasihat praktis. Ayat 19 sampai 21 dia lebih banyak berusaha sekali lagi memberi semacam kesimpulan sekaligus mengingatkan tentang apa? Marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Betapa pentingnya itu dia ingatkan. Marilah kita. Kan? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tapi di sebelumnya dia bilang, ini ada kaitan dengan peristiwa yang saya kira teman-teman sudah tahu kan. Waktu Yesus mati di Golgota ada peristiwa ajaib yang terjadi di dalam bait Allah di Yerusalem. Terbelahnya tirai itu. Yang boleh masuk di ruang Maha Kudus itu kan hanya imam besar 1 kali 1 tahun. Itu diterangkan di Imamat pasal 16. Jangankan orang masuk, barang siapa tidak diizinkan menyentuh tirai itu dia akan mati. Karena ruang Maha Kudus itu adalah representasi atau gambaran dari hadirat Tuhan. Tapi dengan robiknya tirai itu seolah-olah Tuhan dari sorga memberi tanda bahwa sejak matinya Yesus Kristus, jalan untuk kembali ke hadirat Allah terbuka kembali. Yang dulu karena dosa Adam, jalan itu tertutup, bukan? Penggambaran-penggambaran yang diceritakan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Waktu di Taman Eden dikatakan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan Tuhan menyuruh malaikat-malaikat untuk jaga pintu itu dengan pedang yang menyala-nyala. Sebagai simbol dari sejak manusia jatuh dalam dosa terjadi permusuhan antara Tuhan dengan manusia. Sejak hari itu manusia tidak tinggal di Taman Eden. Taman Eden saya kira kita tidak bisa pahami sebagai suatu tempat secara teritorial, bukan? Tapi itu gambaran secara spiritual tentang hadirat Allah. Sejak hari itu manusia terbuang dari hadirat Allah. Sejak hari itu relasi manusia dengan Allah terputus. Tapi dengan matinya Yesus Kristus,
jalan kembali ke hadirat Allah itu terbuka kembali. Atas dasar itulah penulis katakan, karena itu, karena apa? Karena jalan itu telah terbuka kembali. Marilah kita datang membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sia-siakan. Tapi tentu kita mengerti ini bukan seolah-olah mengatakan bahwa inisiatif itu datang dari manusia. Inisiatif membangun atau memulihkan hubungan itu tentu kita semua tahu bukan karena manusia, bukan. Tapi karena Allah yang telah mendahului, maka secara moral kita bertanggung jawab. Penulis seolah-olah mengatakan itu. Secara moral kamu bertanggung jawab. Saya kira ketika teman-teman membaca tentang, mempelajari, merenung-renungkan tentang Ordo Salutis. Setelah Tuhan memilih, Tuhan memanggil, kita juga dituntut untuk hidup di dalam pertobatan, bukan? Tapi pertobatan itu bukan penyebab. Tadi dikutip Efesus 1 ayat 4. Pertobatan kekudusan itu bukan penyebab keselamatan, tapi akibat dari keselamatan. Panggilan untuk membangun hubungan intim, panggilan untuk membangun dan memelihara relasi yang intim dengan Allah ini tentu kita pahami bukan sebagai penyebab keselamatan, tapi sebagai akibat. Keinginan, kemauan, tekad kita untuk tetap membangun, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan ini bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena Dia telah mati bagi kita. Karena kita telah diselamatkan. Tindakan ini adalah reaksi kita terhadap Kristus yang telah lebih dulu menginisiasi upaya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, kita membaca di ayat 23, karena itu. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Pengharapan apa? Ini pasti bicara tentang pengharapan eskatologi. Jadi yang pertama dan yang kedua ini, bagaimana kita menanggapi Kristus yang mati bagi kita dengan berjuang, membangun, menjaga dengan setia hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga dan keempat, dia juga bicara tentang bagaimana juga kamu perlu membangun, menjaga hubungan pribadimu dengan sesamamu. Tapi saya kira kita perlu perhatikan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Satu kali lagi, pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan eskatologi. Jangan seolah-olah penulis mau katakan, jangan sampai imanmu, jangan sampai pengharapanmu tentang keselamatan yang sempurna yang nanti akhirnya goyah. Tetaplah berpegang teguh dan percayalah. Percayalah untuk menambah informasi tentang bagian ini, teman-teman. Maaf ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu, khusus yang Gemim, sampai pergumulan. Di multimedia Gemim, ada pendeta yang khotbah. Waktu itu dia khotbah tentang minggu-minggu sengsara. Saya tidak ingat bacaannya di mana, tapi secara khusus waktu itu dia menanggapi tentang kematian Yudas. Nah saudara, bayangkan kita mau buka ini supaya orang juga bergumul. Orang pe anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda. Ada di komunitas yang para pengkhotbahnya juga
menyedihkan kita bilang. Karena bayangkan ini harusnya kalau orang mulai komentar, harusnya kalau keluar dari multimedia Gemim harus melewati proses seleksi yang ketat. Tapi bayangkan di situ dia khotbah bahwa Yudas pun pasti selamat. Wah, banyak sekali messenger WA yang masuk ke kita dari kalangan pemuda. Pendeta, bagaimana ini? Coba tanggapi dulu. Dia bilang, seolah-olah dia mau bilang kan, Yesus mati untuk semua orang. Dan itu berarti termasuk untuk Yudas juga. Saya kira tentang ini mudah-mudahan tidak masalah kan di kalangan kita. Maksudnya orang tuntas tentang persoalan itu. Tapi kita maksud kasih gambaran, orang anak-anak yang datang bertumbuh di jemaat yang bayangkan ada pendeta yang masih khotbah. Yesus mati untuk semua orang termasuk untuk Yudas. Bayangkan itu. Pengkhotbah yang masih bergumul tentang doktrin keselamatan. Hal-hal yang sangat penting, sangat substansial, doktrin-doktrin primer di dalam gereja. Bayangkan sampai hal-hal begitu juga Bapak Ibu Guru. Itu yang dihadapi oleh anak-anak kita. Bersangkut dengan itu, orang tanya, apakah keselamatan bisa hilang? Lalu kita hadir di ibadah LKPG, latihan kepemimpinan pemuda gereja di Minahasa Tenggara. Lalu setelah saya menjelaskan tentang kepastian keselamatan, tapi menjelaskannya dengan pola tulip, 5 pokok Calvinisme. Lalu bayangkan saya sudah menerangkan itu sampai kita, orang sini bilang sampai taswar-suar, sampai pica-pica suar, sampai basah kita pakai baju. Kita tanya begini, jadi satu kali lagi kita tanya. Menurut saudara, keselamatan bisa hilang enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Lalu saya terangkan satu kali lagi. Mengutip ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat kunci tentang keselamatan itu enggak mungkin hilang. Termasuk karena mungkin saudara pernah lihat beberapa waktu lalu Henny Kristianus, maaf ya saya menyebut namanya. Itu pengkhotbah banyak sekali DP viewer Kang. Henny Kristianus itu bayangkan dia pernah khotbah begini dan dia penggalan khotbah, kita juga enggak tahu, orang kirim minta ditanggapi. Dia bilang begini, saya tidak percaya dengan teori Calvinis yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kita bilang ini orang, kalau orang-orang yang telah mempelajari meskipun baru sedikit tentang doktrin-doktrin penting dalam gereja. Kalimat ini salah semua. Yang pertama ketika dia bilang, saya tidak percaya dengan teori Calvinis yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kita bilang langsung kelihatan dua salah di situ. Satu waktu dia bilang teori Calvinis. Konsep sekali selamat tetap selamat itu bukan teori Calvinis. Itu memang ajaran Alkitab. Calvinisme hanya mengucapkan ulang apa yang di Alkitab. Yang kedua, ketika dia bilang dia tidak percaya dengan konsep sekali selamat tetap selamat, meskipun dia bilang di situ teori. Kita bilang ini orang tidak membaca Alkitab. Ya, tapi karena khotbahnya tentang khotbah moralnya bagus. Wah, emak-emak di Minahasa banyak sekali. Like, komen, amin. Asal pendeta khotbah amin. Kita bilang itu bukan teori Calvinis. Memang Alkitab yang bilang, kalau keselamatan itu bisa hilang, bukan hidup kekal. Padahal Yesus bilang di Injil Yohanes pasal 28 kan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya katakan kalau keselamatan bisa hilang, kalau keselamatan bisa batal, bukan hidup kekal dia nama. Justru dari istilah yang Yesus pakai, langsung memberitahu, Yesus bilang hidup kekal. Yesus tahu enggak kita bisa jatuh di kemudian hari? Bisa. Yesus tahu.
Tapi Yesus telah mengunci dengan kalimat itu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu adalah salah satu ayat dasar ketika membicarakan tentang sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tidak mungkin hilang, tidak mungkin. Tapi sekali lagi saya memberitahu ini teman-teman karena bagi teman-teman di sini mungkin tidak ada masalah, tapi anak-anak yang datang di sini ketika mereka kembali dan kita tidak serius memberitahu tentang ini, akan membahayakan mereka. Lalu setelah kita terangkan ulang, kita tanya. Jadi pemuda-pemuda Gemim, keselamatan bisa hilang enggak? Akhirnya rame-rame bilang, enggak. Keselamatan itu pasti, pasti. Kita bilang bagaimana kalau berdosa lagi? Mulai ragu lagi dia. Oh iya kan? Bayangkan. Kita terangkan lagi satu kali lagi. Kita bilang orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus masih bisa jatuh dalam dosa tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Beda jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Setelah saya terangkan panjang lebar, saya tanya lagi. Jadi bagaimana? Keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Enggak. Sekarang kita tanya. Bagaimana kalau dia murtad? Oh hilang DP keselamatan pendeta kalau dia murtad. Ya balik mantal lagi. Tapi kita maksud, bayangkan sampai orang so terangkan berjam-jam. Apalagi kalau tidak serius mau terangkan. Padahal ini doktrin-doktrin yang penting. Akhirnya kita mesti bilang, dari sudut pandang doktrin Calvinisme, justru orang yang murtad itu adalah orang yang memang dari awal tidak beriman kepada Yesus Kristus. Dia hanya penumpang di dalam gereja. Memang dari awal dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin juga masih terjadi atau terjadi di jemaat yang menjadi alamat dari surat Ibrani. Dan karena itu penulisnya mempertegas, pegang teguh pengharapan kita bahwa keselamatan yang sempurna yang akan dikerjakan itu tak akan hilang. Pegang teguh. Itu menjadi kekuatanmu. Kamu mungkin bergumul, kamu mungkin tertekan. Persoalan-persoalanmu mungkin di dunia ini tidak akan berhenti. Tapi percayalah, dan karena itu berpegang teguh pada pengharapan yang bernilai eskatologi. Maksudnya seolah-olah dia mau bilang, kalau kamu hanya melihat pada apa yang terjadi di dunia sekarang, mungkin kamu akan kecewa, mungkin kamu akan mundur. Tapi ketika mata imanmu tertuju sampai pada kekekalan, itu akan membuat engkau lebih stabil. Itu akan membuat engkau lebih kokoh karena itu pegang teguh pengharapan tentang kepastian keselamatan itu. Dan yang terakhir, dia mengingatkan tentang bagaimana pentingnya membangun komunitas. Jadi yang pertama dan yang kedua, dia mengingatkan atau memanggil dan mendorong sebagai tanggapan iman kita terhadap Kristus yang telah mati, bagaimana kita berjuang, menjaga, membangun hubungan intim kita dengan Allah, bagaimana kita tetap setia memegang teguh pengharapan tentang eskatologi. Lalu yang ketiga dan keempat, dia lebih banyak bicara tentang kamu juga bukan satu-satunya orang yang beriman di muka bumi. Kamu harus membangun orang lain. Dan marilah kita saling, ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan. Tadi belum pernah dia sebut istilah ini kan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tapi marilah kita, 4 kali muncul marilah kita. Yang 1 dan 2 membangun relasi dengan Allah, yang 3 dan 4 membangun relasi dengan sesama. Kita tidak hanya berjuang untuk iman kita, tapi kita juga berjuang untuk orang lain. Kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tapi kita juga perlu memperhatikan orang lain.
Tapi tentang itu saya kira teman-teman sudah sangat mengerti, bukan? Ada orang tanya, pendeta kenapa kita mau pergi gereja? Ada juga orang yang memang tanya karena memang berniat mencari kebenaran. Tapi ada juga yang tanya karena dia ikuti dengan kalimat begini, belum tentu lewat pendeta. Siapa tuh mau masuk surga, orang tuh rajin-rajin masuk gereja dan kita tuh tidak masuk gereja. Oh, saya kalau dengar orang begitu, pernah dia bilang begini, pendeta belum tentu. Belum tentu apa Bapak? Belum tentu siapa tuh mau masuk surga. Orang tuh rajin masuk gereja dan kita tuh tidak jam masuk. Kita bilang itu dia Bapak. Maksudnya pendeta apa? Itu dia yang Bapak udah bilang. Sedang dorang so rajin masuk gereja belum tentu masuk surga, apalagi Bapak tidak jam masuk. Maksudnya dapat tahu ini orang katuk mau tanya karena cari kebenaran atau ada yang mau tanya karena untuk pembenaran dari DP tingkah laku yang tidak benar itu kan. Saya bilang ini orang gampang sih mau cari. Tapi oke. Tapi ayat-ayat ini seolah-olah mau bilang. Ada juga orang yang tanya, pendeta kenapa kita mesti pergi gereja? Kita sejauh ini kita pe iman so kuat. Kita bilang kadang-kadang orang mau pergi gereja. Kadang-kadang ya, bukan selalu. Kadang-kadang orang mau pergi persekutuan. Bukan karena torangnya. Tapi karena ada orang lain. Mungkin demi orang lain. Mungkin ada orang lain di sana yang perlu kehadiran kita. Mungkin ada orang lain yang sedang mencari alat peraga. Dan mungkin Tuhan memakai engkau untuk menjadi alat peraga bagi orang lain. Kadang-kadang kita berjuang bukan lagi untuk kepentingan kita. Tapi ada orang lain yang entah kita sadari atau tidak. Jangan-jangan, atau contoh praktis. Pernah waktu saya pelayanan di Tomohon, ada seorang penatua wanita kaum ibu. Satu waktu dia datang sambil nangis-nangis dan dia bilang, pendeta kita semua mengundurkan diri. Dia bilang, kenapa? Wah, berapa banyaknya pergumulan yang sedang kita hadapi. Berapa teman juga tidak mendukung. Kita sudah mampu menghadapi kita punya masalah ini. Setelah bicara-bicara, saya sampai tanya begini, penatua, penatua ingat enggak berapa banyak anggota wanita kaum ibu yang pernah datang curhat Pak Penatua? Penatua ingat enggak? Misalnya karena dia punya masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah apapun. Dia bilang, oh banyak sekali pendeta. Tapi penatua ingat enggak berapa banyak? Enggak ingat, banyak. Tapi waktu orang bergumul, waktu mereka sedang mengalami luka, waktu mereka datang curhat, penatua bilang apa? Ya pokoknya intinya pendeta kita semangat, kita sekuat. Kita kasih nasihat-nasihat rohani. Hasilnya bagaimana? Ya puji Tuhan pendeta, hasilnya mereka pulih lagi. Nah sekarang kita bilang penatua, akan datang saatnya semua kata-kata penguatan, semua kata-kata penghiburan, semua kata-kata nasihat yang baik yang pernah kita sampaikan kepada orang lain akan diujikan kepada kita. Dan mungkin sekarang Tuhan sedang mengujikan bagaimana kalau penatua sendiri yang mengalami kesulitan-kesulitan itu. Itu satu. Yang kedua, jangan-jangan ada orang lain yang Tuhan akan didik, tapi menggunakan penatua sebagai alat peraga. Kadang-kadang kita harus bersedia menjadi alat peraganya Tuhan. Mungkin ada orang lain yang sedang bergumul, sedang berjuang dalam iman, sedang berjuang dalam kesusahan. Mereka sedang mencari pola, mereka sedang mencari alat peraga, mereka sedang mencari prototip. Bagaimana saya harus bersikap? Jangan-jangan kehadiranmu dalam persekutuan itu adalah karena demi dia. Karena itu penulis bilang, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin engkau tidak hadir juga tidak masalah, imanmu sudah kokoh. Tapi kehadiranmu demi kepentingan orang lain. Kamu tidak bicara, tapi cara hidupmu, sikapmu, pembawaanmu di dalam komunitas itu mungkin akan dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan membangun orang lain. Betapa pentingnya orang-orang yang beriman itu tidak
meninggalkan persekutuan-persekutuan. Sekalipun mungkin, apa boleh buat? Kalau engkau merasa, engkaulah satu-satunya yang paling baik imanmu di dalam komunitas itu, jangan tinggalkan. Karena mungkin kehadiranmu menjadi garam, menjadi terang di tempat itu. Orang-orang yang beriman tidak hanya berjuang untuk membangun kehidupan pribadinya, tapi membangun orang lain juga. Termasuk saya katakan untuk kesekian kali, rela menjadikan diri kita sebagai alat peraganya Tuhan untuk membangun kehidupan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami terus menerus diingatkan pada bagaimana kami menanggapi Injil. Mampukanlah kami Tuhan. Kami tidak tahu berapa banyak goncangan yang masih akan datang dalam kehidupan pribadi kami. Kami tidak tahu masih berapa hebat goncangan-goncangan atas iman kami yang akan datang. Tapi kami terus-menerus diingatkan oleh firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan karena itu Engkau memberi kami firman. Mungkin hari ini apa yang kami baca, kami renungkan tadi belum langsung berdampak. Tapi mungkin ini penting menjadi bekal di kemudian hari, entah apapun itu. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Betapapun tidak mudahnya itu, tapi itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menghidupi Injil di dalam setiap aspek kehidupan kami, di setiap musim kehidupan. Tuhan, kami sungguh-sungguh bermohon, mampukanlah kami. Roh Kudus-Mu akan terus memberi kami kemampuan untuk menghidupi Injil ini. Tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Setia pada firman-Mu. Dan kalau kami berhasil, itu bukan karena kami, tapi karena Engkau yang tidak pernah gagal. Ajar kami untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kami seluruhnya. Selama Tuhan izinkan kami masih ada di muka bumi ini. Dan secara khusus tanggung jawab yang Engkau embankan kepada kami. Selama Engkau izinkan kami ada di komunitas Sekolah Dian Harapan ini. Atau kemanapun Engkau mau kami pergi. Menjadi saksi, menjadi alat peraga bagi dunia yang tanpa pengharapan ini. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari-hari ini sedang kami nanti-nantikan kedatangannya kembali. Terpujilah Engkau sekali lagi dari kekal sampai kekal. Amin.